dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ustadz Abdurrahman Dhani, waktu dan tempat tabadul masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tadi pagi yang masih terkait dengan judul ya live group aja deh. Nah, walaupun larinya kemana-mana. Nah, jadi istri beberapa ikhwah sudah pada ngechat suaminya. Nah, hafizakumullah jami'an. Ya. Tentunya untuk memilih grup, untuk masuk grup, kita harus pilih teman-teman yang saleh. Ya, harus pilih teman-teman yang saleh. Begitu pula komunitas. Komunitas, cari komunitas yang saleh. Bahkan sebagian ulama menjadikan bahkan komunitas nanti kalau bisa kita pilih alam kubur, pilih kuburan orang-orang yang saleh. Hidupnya cari teman soleh, kuburannya jangan campur kuburan orang musyrik, jangan campur kuburan orang-orang non-muslim. Sebagainya berdalil dengan ketika Umar bin Khattab mendapati Nabi SAW wafatnya umur 63, Abu Bakar wafat juga umur 63. Mereka berdekatan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Umar bin Khattab meninggalnya juga umur 63, umur yang sama, dan mereka semua tiga sahabat akrab. Kemudian Umar minta izin kepada Aisyah sebelum wafatnya, ya, ketika dia jadi imam subuh, ditusuk dari belakang perutnya sampai ususnya keluar, ya. Sebelum wafatnya berwasiat atau minta kepada Aisyah agar diizinkan dikuburkan bersama dua teman akrabnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Coba cari kuburan teman-teman yang saleh. Nah, yang sebelumnya Aisyah yang betul-betul menjaga auratnya, ya, menutupi auratnya, ketika Umar bin Khattab waktu itu dikubumikan di kuburan yaitu suaminya Rasulullah dan bapak kandungnya Abu Bakar. Setelah itu Aisyah gak pernah mengganti pakaiannya di kamarnya yang ada kuburan mereka bertiga. Sebelumnya gak ada masalah dengan ada Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika ada Umar di situ, saat itu saking malunya Aisyah gak mengganti lagi pakaian di situ. Subhanallah. Rahimahumullah. Antum juga cari teman soleh. Kenapa? Mencari sahabat soleh itu penting. Sahabat dinamakan sahabat. Ya, antum punya sahabat. Kenapa? Sahabat itu diambil dari kata sod, ha, dan ba. Ya. Kenapa? Li'anna sahib yastahib. Karena sahib itu ngeret. Kalau antum dapat sahabat yang akhlaknya buruk, antum akan kegeret kepada akhlak yang buruk. Kalau antum dapat sahabat yang akhlaknya mulia, antum ketularan mulianya. Kalau antum dapat sahabat orang yang alim, antum ketularan alimnya. Nah, sama ketika di grup WA, antum subhanallah campur baur punya grup alumni SMP, alumni SD, alumni SMA, alumni TK, nggak ada kali ya. Subhanallah, omongannya coba, ya Allah, omongannya lain sama omongan orang-orang yang sudah hijrah. Omongannya nyakitin hati, pedes.
Ya, gimana nggak baper? Baper dong. Omongannya pedes. Omongannya orang-orang jahil, celaan, makian. Kemudian omongannya subhanallah rusuh-rusuh. Ucapan-ucapan fasik. Kemudian nge-share video-video yang nggak jelas. Nah, kemudian subhanallah ya, alhasil jauh dari agama. Ucapan dia berbentuk tulisan ini. Lah kalau kayak gini kita baru marah karena Allah. Keluar grup karena Allah. Jangan paksakan demi menambung silaturahmi. Kita nggak ada hubungan silaturahmi sama mereka. Ya. Nah, hanya nambah maksiat saja. Silaturahmi kalau ada hubungan rahim, ikatan rahim. Silah itu ikatan, rahim itu rahim. Wah, teman-teman kita sekolah nggak ada ikatannya. Nah, rata-rata perzinahan terjadi karena alumni-alumni gini. Ya. Kenapa? Ya. Makanya sering terjadi apa? CLBK dari sini. Ya, cinta lama bersemi kembali. Nah, cinta lama bubarkan keluarga. Ini betul nih. Nah, pernah ngalami antum enggak kan? Nah, kenapa? Kalau sama istri antum ketemu gede, ta'aruf ketika gede. Tapi ketika ketemu sama alumni, momennya itu lain. Setan itu lebih kuat dari arah teman-teman yang lama. Ya, padahal istrinya 10 tahun lebih muda daripada kita. Nah, teman kita satu umuran, mending yang lebih jauh dari kita. Yang harusnya patut kita syukuri nikmatnya. Wah, itu jebakan iblis gimana diputar-putar otak ini. Kemudian bikin hati tatakayyaf. Dibagaimanakan biar orang ini ingat dengan memori masa lalu. Nasallallahu al-afiyah. Naam. Fa ini rahmanakumullah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang jadi teman di dunia nanti di hari kiamat akan jadi musuh. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertakwa. Kalau teman-teman persahabatan dibangun di atas takwa, kita jadi teman di dunia, jadi teman di akhirat. Nyari ketika ada temannya, Masya Allah, temannya tanya kepada Allah, Ya Rabb, dulu anak punya teman, Ya Rabb. Ya, yang dulu dia ahli salah, yang dulu dia suka menasihati. Di mana teman saya, Ya Rabb? Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari mereka di neraka. Ya. Kalau di hati mereka ada iman, ya, ada iman seberat dinar, ya, maka keluarkan dia dari neraka. Coba, teman akan menjadi syafaat. Makanya di dunia cari banyak-banyakan teman soleh. Jangan cari musuh. Jangan suka mentahdir saudaranya. Jangan suka mencela saudaranya. Cari teman. Nanti akan jadi syafaat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, cari lagi teman kamu yang ada di hatinya iman sebesar apa? Dzarrah. Dzarrah itu semut kecil. Salah kalau ada mengartikan dzarrah itu biji sawi, seperti semut kecil. Ya, iman sebesar semut kecil ini, ya, lagi diadab di neraka, disuruh ngeluarin. Subhanallah. Saking rahmanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara teman yang nyari coba. Nah, ini penting cari teman. Ibnu Jauzi, dia termasuk alim, ulama, al-wa'id, yang jago dalam menasihati. Ya, sekitar 100 sampai 200 pendeta masuk Islam. Sekitar ratusan ribu para pelaku maksiat nangis dan taubat kalau dengar nasihat dia. Hatinya langsung luluh, terbang hatinya dah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau subhanallah sebelum wafatnya ngumpulin sahabat-sahabatnya. Nah, kalau kalian tidak mendapati aku di surga, kalian kan tahu, aku yang mendakwahi kalian, aku yang menulis kitab, aku yang alhasil banyak melakukan ini dan itu. Kalau kalian nggak dapati aku di surga, tolong cari aku di neraka. Subhanallah. Nah, ini rahimahumullah. Keuntungan kita ya dari sisi teman-teman yang hobinya motoran, asyik untuk apa? Dijadikan lahan ibadah, ziarah, menuntut ilmu, tambah teman, ya,
ziarah lagi, ketemu dengan ustadz-ustadz, fudala, menuntut ilmu kepada mereka, tanya pada mereka. Masya Allah, cari teman yang tadi gak kenal, jadi kenal, banyak temannya. Sekarang sudah 47 chapter, Masya Allah, MBI. Ya, anggotanya sudah 9.000 orang, Masya Allah. Nah, nikmat. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Maka teman yang takwa di dunia akan jadi teman di yaumul qiyamah. Sebaliknya pertemanan yang dibangun di atas hanya memori-memori TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tapi nggak ada bau-bau agama sama sekali, ya, hanya teman-teman cinta syahwat, ya, nggak ada cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Di yaumul qiyamah akan jadi musuh. Aku terjatuh zina gara-gara kamu, naudzubillah nasallahu afiyah. Gara-gara kamu, aku sudah punya istri. Ya. Kamu yang deket-deketin aku, SMS chatting diem-diem. Akhirnya, naudzubillah. Ini terjadi banyak. Walaupun sebagian orang pakaiannya sudah hijrah, amalannya sudah hijrah, tapi coba ngicip-ngicip apa? Memori-memori masa silam, akhirnya terjatuh. Karena dia nggak takwa sama Allah, dan sudah terjerumus terjerembab dalam perbuatan maksiat. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Fa Nabi SAW juga bersabda sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Ahmad dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ya di atas agama sahabat karibnya. Namanya Khalil, itu teman dekat. Ya, teman dekat, dan teman dekatnya Rasulullah siapa? Khalilnya Abu Bakar. Seandainya boleh menjadikan Khalil, Abu Bakar jadikan Khalil nih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka lihatlah, seseorang lihat tergantung apa atas agama temannya. Lihatlah dia, ya. Kalau kalian pengen lihat dia, lihat apa? Dengan siapa dia berteman. Kalau temannya orang-orang yang jauh dari agama, berarti ini si fulan bisa juga jauh dari agama. Nah, bisa juga jauh dari agama. Juga rahman wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Ini ada hadiahnya nanti malam tapi ya. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Abu Musa Al-Asy'ari. Ada yang tahu? Bukan. Ada namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, dia sahabat dari mana? Dari Yaman. Ya, sahabat dari Yaman. Dari Hudaidah. Orang yang terkenal lembut akhlaknya. Namanya Abdullah bin Qais. Ya, Abdullah bin Qais. Dan dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil misk. Ya. Sesungguhnya permisalan, yaitu orang yang duduk dengan orang yang soleh, itu seperti permisalan apa? Orang yang jual minyak wangi. Orang yang jual minyak wangi. Dan seperti kalau orang duduk dengan orang-orang yang enggak soleh, yang toleh, maka seperti apa? Nafikhi al-kir. Ya, seperti orang pandai besi. Ya, seperti orang pandai besi. Adapun kalau orang berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, dia bakal dapat 3 keutamaan. Atau salah satu dari 3. Kalau kita datang ke pedagang minyak wangi, biasanya apa? Disuruh nyoba. Ini loh aromanya enak. Gratis disuruh nyoba. Iya wangi. Nah, kalau suruh nyoba tapi nggak beli, tetap dapat wanginya. Kemudian yang kedua, ima kita beli. Ya, kita beli dapat minyak wangi, atau kita apa yang berikutnya? Kita mencium aromanya. Nah, kita mendapatkan aromanya atau bisa dikasih hadiah sama pedagang minyak wangi. Lain halnya dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, imma apa? Kita dapat aroma dari kayu bakarnya, atau ada pakaian kita yang terbakar. Wah, ini orang yang duduk dengan orang yang soleh seperti berteman dengan pedagang minyak wangi. Nah, Nabi SAW bersabda,
ahabbu ilayya min dunyakum at-thib wan nisa. Ya. Yang paling kucinta dari dunia kalian itu adalah minyak wangi dan wanita. Itu fitrah. Suka minyak wangi dan suka wanita. Nah, itu fitrah. Dan Nabi SAW istrinya 9. Ya, antum maksimal 4. Ya, dibahas lagi. Nah, Nabi SAW bisa mendatangi istrinya semalam 9 istrinya. Kadang 1 kali mandi, kadang 9 kali mandi. Ini menunjukkan kekuatan Nabi SAW, kekhususan Nabi. Dan pernah ketika sahabat yang memegang Nabi, ketika sebelum wafatnya dipegang Nabi, panas, demam sangat tinggi. Ya Rasulullah, demam kamu sangat tinggi. Kemudian kata Rasulullah, demam yang kurasakan seperti demamnya kalian 2 orang. Subhanallah. Nah, juga Rasulullah sangat kuat. Pernah datang orang Badu, ya, orang Badu namanya Rukana, dia menggembala kambing. Rasulullah ngajak dia masuk Islam. Dan ini hikmahnya Rasulullah dalam dakwah, sabar. Kata orang Badu ini, kalau kamu bisa mengalahkan aku, bergulat, aku masuk Islam, katanya Rukana. Orang Badu itu kuat-kuat. Ya, makannya kambing, zaitun, kurma, nggak ada makanan-makanan instan, makanan kaleng, ya, makanan soda nggak ada. Nah, daging-daging, mie nggak ada instan. Nah, subhanallah, coba Rasulullah ditantang, saking rendah hatinya Rasulullah dan hikmahnya Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian dijawab tantangan tersebut, digulat sama Rasulullah. Ternyata orang Badu ini kalah, jatuh. Kemudian kata orang Badu ini, ya sudah, kambing ini untuk kamu. Dikasihkan Rasulullah kambingnya. Ditantang sama Rasulullah, mau lagi? Ya. Ditantang orang Badunya, mau lagi. Dijatuhkan lagi sama Rasulullah 2 kali. Nah, kemudian kata orang Badu ini, udah kambing ini untuk kamu 2. Mau lagi? Tantang lagi sama Rasulullah. Dijatuhkan lagi. Terus kata orang Badu ini, 2 kambing sudah hilang. 1 kambing ku bilang apa ke istriku? Ku bilang hilang aja. Yang kambing kedua ku bilang dimakan serigala aja deh. Yang ketiga terus mau bilang apa? Kemudian kambingnya dikembalikan ke orang Badu dan akhirnya Rukana ini masuk Islam. Masya Allah. Ini Rasulullah, kuat Rasulullah. Ya, disebutkan dalam riwayat Nabi Sulaiman mendatangi istrinya 100 istri dalam semalam. Ya, subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Ya, jaga kesehatan fisik itu penting. Nah, dan itu fitrahnya laki-laki. Nah, kita orang setiap malam belum tentu rutin. Nah, itu paling kuat-kuatnya hanya malam pertama. Karena apa? Melihat yang haram jadi halal, jadi muncul kekuatan walau gak minum obat penguat. Nah, karena ajibnya itu memberikan kekuatan, adrenalin langsung naik gitu kan. Nah, ini rahmatullah jami'an. Berteman dengan orang soleh itu penting. Ya, berteman dengan orang soleh itu penting. Makanya pilih-pilih pertemanan. Ya, ada saatnya lah kita marah karena Allah. Ya, kita keluar grup karena Allah. Ada saatnya kita bertahan di grup karena Allah, walaupun ada masalah, suatu yang gak cocok, harus sabar. Nah, jangan sampai baperan. Ada SMS atau chatting dikit, subhanallah keluar grup. Obrolan dikit, keluar grup. Ya Allah. Karena kalau melihat kenapa orang kayak gini, ya Allah, kenapa sih mudah banget. Orang yang mudah keluar grup, apalagi tanpa izin, karena ada satu masalah, sedikit masalah, imam musyawarah gak cocok, imam merasa pendapatnya nggak didengerin, ya, imam dia merasa benar sendiri. Nah, ini biasanya sering apa? Tersulut emosinya. Ya, hati-hati nih. Ya, coba ini dia dengan komunitas teman, katakan komunitas biker, banyak apalagi guyonnya biker, kata Ustaz Subhan, bocornya bocor syar'i katanya. Ya, kadang syar'i, kadang ada sedikit-sedikit nggak syar'i gitu kan. Nah, ini harus apa? Harus sabar. Ini temen nih satu grup sudah 257 orang. Gimana kalau berapa grup terbuka ngobrol di situ, dia nggak sabar. Nah, sedangkan tahu sendiri urufnya biker ya kayak gini ini, ya. Nah, ini orang banyak. Lihat juga yang di belakang. Seandainya kita lihat keluarganya, bagaimana hubungan antum dengan istri antum yang suka baper. Antum baper, gimana dengan istri antum? Ya, dengan teman-teman semua dibaperin 257 orang. Gimana yang 1 orang setiap hari? Tidur bareng, berkumpul bareng, hati-hati.
ya akan mudah bermasalah dengan istri, walaupun cuma satu, ya, iswan. Nah, subhanallah, Rasulullah aja pernah terjadi keluarga terbaik. Rasulullah terjadi pertengkaran. Rasulullah pernah bertengkar dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah tuh ngangkat suaranya sampai kedengaran dari luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat Aisyah ini subhanallah nggak bisa diredam amarahnya dengan Rasulullah. Ya. Padahal ayat menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan memimpin bagi perempuan, ya. Derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, ya. Tapi Rasulullah enggak marah kepada Aisyah. Ya Aisyah, kamu ini gimana sih? Aku kan Rasul. Aku kan nabi. Ya, aku kan manusia terbaik dari Adam sampai hari kiamat. Manusia yang terbaik adalah aku. Aku kan sudah dijamin masuk surga. Kamu kok berani bertengkar denganku? Kamu kok berani angkat suara? Ini Rasulullah nggak ngomong kayak gitu, ya. Kalau kita orang hati-hati ya, anak enggak insya Allah. Hati-hati kalau tengkar sama istri, hati-hati jangan sampai apa sih perempuan tahu apa. Hati-hati. Kalau antum ngomong lembut, antum diservis lebih. Karena perempuan itu apa? Seperti kazujaj, seperti qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Antum ngomong kasar, jangan harap antum minta dilayani. Oh, hatinya sudah pecah, antum maksa, nanti masih diancam. Awas ya, kalau nggak ngelayani ana mau nambah lagi. Lu antum yang ngerusak hatinya, enak aja mau nambah. Perbaiki dulu yang satu. Nah, kemudian mindset perlu dibenerin. Ya, ketika ada masalah sama rumah tangga, cepat tersulut, apalagi sama model-model biker, bakal lebih cepat tersulut. Wong sama yang hatinya lembut, yang menservis dia mudah tersulut, apalagi temennya yang nggak menservis. Atau sebaliknya jangan, sama teman-temannya baik, mulia, karim, mentraktir, ngomongnya lembut. Ketika sama istri ngomongnya kasar. Ketika istri minta jatah beli lipstik, ya, beli untuk penampilan al-mikyaj, nggak dikasih. Maunya pengen istri cantik, tapi nggak dikasih modal. Nah, ini rahmanakumullah, al-aks bil aks, ya. Rasulullah ketika bertengkar dengan Aisyah, Rasulullah nggak bilang seperti apa yang disampaikan tadi, ini loh aku, sudah dijamin masuk surga. Nah, nggak bilang seperti itu, aku adalah pemimpin. Nggak bilang. Ya, terkadang nasihat dari suami, walaupun suaminya ustadz, kalau nasihatkan istri, belum tentu istri nerima nasihat. Mungkin si istri baru nerima nasihat dari ustadz lain. Makanya istri perlu diajak ke kajian ustadz lain. Jangan mentang-mentang seorang ustadz, istrinya dibiarin di rumah, merasa kita bisa nasihatin, enggak. Karena kita jadi teman dia, teman guyonan dia. Bisa jadi dia enggak nganggap apa yang kita nasihatkan. Nah, Rasulullah SAW akhirnya melihat Aisyah, emosinya belum teredam. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Suami yang baik, suami yang berakal. Bagaimana masalah cepat selesai? Bukan menekan istri, apalagi lebih-lebih memukul istri, menganiaya istri, mengancam istri, bukan. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kalau kamu masih tetap marah, kalau nggak ada solusi, gimana kalau kita jadikan hakim di antara kita berdua? Siapa hakim dari manusia di atasnya Rasulullah? Ya. Kemudian kata Aisyah, siapa mau jadi hakim? Gimana kalau Abu Bakar As-Siddiq, bapak kamu, kita jadikan hakim? Baik, sampaikan kepada bapakku untuk dia jadi hakim. Beritanya harus detail. Bagaimana terjadi masalah antara kita. Begituin. Kemudian dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke rumah Rasulullah, mendengar suara Aisyah sudah teriak-teriak, Abu Bakar gak sabar masuk rumah, tangannya langsung diangkat. Gak tabayun lagi dah. Soalnya Rasulullah. Ya. Nah, soalnya ini Rasulullah. Maka ini dia. Kecintaan kepada Rasulullah harus lebih, walaupun daripada anaknya, istrinya sendiri, harus lebih diutamakan Rasulullah. Nah, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba hatta akunu ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wa malih. Ya, tidaklah seseorang dikatakan imannya sempurna kecuali aku, ya, ahabba ilaih, lebih dicintai daripada apa? Daripada
bapaknya, daripada anaknya, daripada hartanya, daripada istrinya. Dan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq demikian, lebih mencintai Rasulullah, nggak membela-bela anaknya. Ya, mertua zaman sekarang kalau dilaporin anaknya, sudah menantunya atau lelakinya dihabisin dah. Kamu ini nggak ikut besarin anakku, nggak susah payah, nggak ikut nyebokin, besar-besar tahu enak, bayar mahar anakku ditengkarin gitu kan. Padahal yang salah anaknya. Nah ini rahimakumullah jami'an. Kemudian apa? Abu Bakar langsung masuk rumah, dikejar tuh Aisyah itu. Kira-kira Aisyah larinya kemana coba? Ke kamar. Kamar mandi? Ke dapur? Nah, sembunyi di belakang punggungnya Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar mau lari ke kanan, Rasulullah langsung ke kanan. Abu Bakar lari ke kiri, Rasulullah ke kiri. Nah, ketika mau ke kanan ke kiri, diulurkan kedua tangannya. Kemudian Rasulullah sambil tertawa, senyum melihat Aisyah. Ya Aisyah, hakimnya ini bapakmu atau aku? Nah, senyum. Langsung Aisyah dengar itu langsung hilang tuh amarah. Coba. Abu Bakar marah keluar, nggak sukses mukul anaknya, keluar. Ya, nggak lama berselang waktu beberapa menit kemudian, ya Abu Bakar balik, nyoba mengetok pintu rumahnya Rasulullah bersama Aisyah, masuk ke rumah Rasulullah bersama Aisyah, kedua rambutnya sudah basah. Ajib. Sambil makan anggur, ya, sambil makan anggur. Apa kata Abu Bakar? Kalau kalian senang-senang makan-makan, nggak panggil saya. Kalau bertengkar panggil saya. Wah ini rahimakumullah, ini keluarga yang indah, patut dicontoh. Jadi jangan baper. Rasulullah kalau tengkar nggak baper. Rasulullah kalau tengkar, coba cari solusi yang terindah. Nah, juga kalau bertengkar jangan diem-dieman. Ya, wajarlah kalau bertengkar, istri antum marah-marah, antum diem aja. Jangan istri antum ngegas, antum ngegas. Jadinya kecelakaan nanti. Ya. Jadi diam atau antum nggak kuat sudah keluar. Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar dengan Fatimah, putrinya Rasulullah. Ketika bertengkar apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Keluar ke masjid, tidur-tiduran. Ya, meredam apa? Amarah. Kemudian datang Rasulullah. Hum ya Aba Turab. Coba Rasulullah mendatangi menantunya, menghibur, memanggil dengan sebaik-baik panggilan. Hum ya Aba Turab. Berdirilah Aba Turab. Ya. Padahal nama dia bukan Abu Turab, nama dia Abul Hasan. Dijuluki Abu Turab karena dia tidur di lantainya pasirnya masjid. Nah, hum ya Aba Turab. Pergi. Ya, kalau kita sekarang misalnya punya menantu, berdirilah wahai menantuku. Kan gitu. Sekarang enggak, kamu nih ngapain anakku gitu kan. Wah ini mertua itu perlu juga belajar jadi mertua yang terbaik. Nah demikian rahmatullah jami'an. Sekali lagi, kalau antum pengen ngelihat sahabat antum itu baik apa enggak baik, di antara barometernya selain antum ajak safar, lihat bagaimana muamalah dia dengan istri dia. Ya, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap istriku. Nah, subhanallah, antum harus baiki istri antum. Nah, harus baiki istri antum. Ingat ya, antum harus biasakan. Antum yang sering naik motor, biasakan. Posisi di dalam, kasih kabar. Alhamdulillah di aku udah sampai sini, selamat, alhamdulillah. Ketemu dengan ustadz ini, ketemu dengan teman-teman, selfie nggak apa-apa. Teman antum jangan di selfie, antum doang. Kalau teman antum di-share ke istri antum lihat wajah-wajah teman antum lebih cakep, bahaya nanti. Nah, Mas, kok di sampingnya Mas cakep? Itu kayaknya ustadz itu ya? Nah, kan? Antum yang nyebar penyakit. Nah, jadi apa? Rasa cinta istri antum jadi berkurang sama antum gara-gara antum. Nah, selfie sendirian aja. Ustaz-ustaznya lagi belakang tuh, teman-teman lagi belakangin, selfie. Astagfirullah. Nah, nasallallahu afiyah. Fa itu rahmatullah dari kita sendiri kadang yang nyebabin. Kadang istri ana juga bilang, kamu jangan foto
Kalau ada foto teman kamu jangan share ke aku ya. Aku nggak mau HP ku ada laki-laki lain selain diri kamu. Ya salah. Nah, ana wallah bersyukur dapat istri gitu. Antum penting. Coba dinasihatin. Beb, kamu keluar sana, motoran sana sama Ustaz Subhan, dai sana, dakwah. Di rumah terus aja ngapain? Laki-laki itu di luar. Itu asyik gitu. Tapi katanya, kalau kemana-mana jangan gonceng perempuan ya, gitu katanya. Jangan nambah lagi gitu katanya. Nah ini rahimakumullah jami'an, itu penting dibina ya. Jangan dibinasakan cinta itu. Dibina terus, dipupuk. Keluar dari rumah, cium istri. Rasulullah aja kebiasaan Rasulullah mau ke masjid, deket nih masjid. Aisyah sama Masjid Nabawi deket, dicium sama Rasulullah. Coba. Antum ada yang pernah nyium atau nggak pernah nyium nggak? Antum kalau masjid nyium nggak? Enggak kan? Itu perlu dibikin tuh. Nah, kalau butuh doang, coba dipupuk tuh cinta setiap saat. Coba contoh Rasulullah. Rasulullah kalau minum sama Aisyah, ini Aisyah ini misalkan di sini, ya ada Aisyah 1, Aisyah 2, Aisyah 3, gitu kan? Nah. Fa subhanallah nih Aisyah nih. Rasulullah sama Aisyah lagi minum. Aisyah minum duluan. Ya. Apalagi adab-adab makan minum dipraktekin dong, ya. Saqil qaum akhiru syurban. Orang yang menuangkan air minum itu minumnya yang terakhir. Antum nuangin untuk istri antum. Antum terakhir minumnya. Dek, minum dulu dek. Itu adabnya mulia, Masya Allah. Jangan mentang-mentang biker, biker ala kadarnya. Nah, enggak, akhlak Nabi diamalin. Ya. Nah, habis itu Aisyah minum. Setelah Aisyah minum, bayangin nih, Rasulullah ngambil gelas, diputer-muter mana bekas bibirnya Aisyah, terus diminum. Ya salam, itu praktekin nanti malam ya. Besok ya. Nah. Kalau rumit jangan bahaya. Kalau teman antum sekamar jangan jali bekas bibirnya. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Maka apa? Maka ini Rasulullah. Rasulullah juga demikian, pernah ketika ada di masjid seorang Habasyi latihan nombak di masjid. Ini menunjukkan boleh latihan seperti latihan perang dalam masjid boleh. Ya. Kemudian Aisyah karena jendelanya kan tinggi-tinggi di masa silam. Sampai di Yaman sampai sekarang, daerah yang paling primitif Islamnya Yaman. Ya. Jendelanya tinggi-tinggi. Aisyah nggak bisa ngelihat, tapi pengen penasaran kan? Apa yang dilakukan Rasulullah? Aisyah diemplok, dibopong dari belakang. Ya, biar bisa ngelihat dari jendela yang kecil. Kira-kira kepala Aisyah di mana? Di sini di bahunya. Kemudian apa dilakukan Rasulullah? Pipinya ditempel goyang-goyang gini. Syuf, ajib, Rasulullah romantis banget. Nah, wah itu perlu dipupuk tuh cinta. Ya, antum datang mau berangkat ke masjid, datang ke masjid biasain. Apalagi mau safar jauh. Ya, sebelum safar malamnya harus setoran dulu. Kenapa? Itu vaksin ya untuk iman kita. Nah, barakallahu fikum. Iman kita naik, wallah naik kalau di perjalanan. Subhanallah, mata ini betul-betul bisa tertunduk. Kenapa? Ada istri yang halal, bisa merasakan di bagaimanapun bolak-balik, Masya Allah halal. Antum mau ngelihat sesuatu yang gak bisa antum rasain. Nikmatnya nikmat semu. Ngelihat sesuatu sudah haram dilihat, gak bisa dirasain, nikmat sesaat. Ya, apalagi yang jonos-jonos sampai terjerumus dalam onani, hati-hati itu. Ya, onani ini bahaya. Dosa kecil bakal jadi dosa besar kalau dirutinkan. Onani ya sehari 3 kali misalkan. Kemudian onani bakal menjadi dosa besar kalau apa? Kalau onani itu apa? Ditampakkan terang-terangan. Ya, imma dengan cara di hadapan orang banyak, imma di video, di share atau diceritain orang. Kenapa? Karena yang jelek ini akan ditiru oleh orang banyak. Dan onani, dosa kecilnya akan jadi besar kalau apa? Kalau dientengin. Dari Ibnu Mas'ud dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya orang yang imannya kuat, kalau melihat dosa kecil aja, apa? Kal jabal sayaqa'u alaih. Seperti gunung besar yang akan menimpa dia. Ini dosa kecil padahal. Ya. Dan orang yang imannya lemah, gambarannya seperti apa? Kadzubab
yamurru fawqa anfih. Seperti lalat hinggap di hidungnya. Lalat. Nah itu berarti imannya lagi barometernya lemah nih iman nih, jadi barometer. Ini rahmatullah. Maka sekali lagi ya, intinya apapun yang terjadi, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat contoh-contoh yang dari Nabi SAW. Kemudian ya, maka tadi itu apa? Hubungan dengan istri diperbaiki. Ya. Antum sampai mana? Berapa jam sekali? Ya. Bukan laporan-laporan artinya apa? Laporan dipantau istri takut ini. Enggak. Kecuali kalau antum mau kemana-mana, istri ngasih syarat. Mas, kalau kemana-mana mau touring, kamu harus pakai baju, ada namaku di situ. Ini baru takut nih. Tapi kalau istri tanya gimana, ya, sampai mana, jangan bilang, aduh ngurusin terus cerewet. Bukan, itu perhatian. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, ada seorang wanita bunga desa menikahi seorang laki-laki pria yang subhanallah rambutnya keriting, kulitnya hitam, pendek. Istrinya bunga desa. Sampai tetangga-tetangganya semua mencibir suaminya. Dijuluki Al-Kirt, dijuluki si monyet. Tapi istrinya bunga desa, membela. Ini istri yang baik. Kalau suaminya dicela dimaki, dia lo membela. Bukan tambah jelekin suaminya. Iya, suamiku jelek. Udah bau keringet. Udah, aduh, naudzubillah. Ini istri yang baik. Aib suaminya ditutup. Ya, aib suaminya ditutup. Kalau teman antum, belum tentu teman antum sesetia istri antum. Ya, antum dicela, dimaki, teman yang lain sambal, siram bensin gitu kan. Ditambahi bumbu, diserang, dipojok-pojokin ya. Nah, tapi istrinya subhanallah, ya. Apa kata istrinya? Ya, innal jamal alaysa jamal fis suwar walakin jamal fi husnil usrah, katanya. Ketampanan itu bukanlah dari penampilan, tapi ketampanan itu adalah bagaimana suamiku melayaniku. Masya Allah, dia setia. Ketika dia jauh, dia pengen kapan balik mas. Itu bukan cerewet, tapi apa? Jangan perhatian, makanya jangan baper. Padahal niatnya harusnya husnudzon kita orang sama istri kita. Ya, padahal niatnya ya Allah, mas kamu baik-baik, kamu di mana posisi? Tanya, ini lagi ngopi, aku lagi baru sampai, tanya lagi. Jangan, yang penyakitan itu antum, bukan istri antum. Penyakit hati, ya, makanya perlu diterapi, ya. Kemudian subhanallah, kalau suaminya ada di rumah, antum dipeluk. Mas, berat rasanya aku pergi dari kamu. Padahal wanita ini bunga desa, mau ditinggal sama suaminya yang dijuluki monyet. Tolong jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendiri coba. Kenapa? Karena istrinya orang yang takwa. Antum lihat, istri yang pegang gadget sama istri pegang HP jadul, lebih setia istri pegang HP jadul. Nah, kenapa? Enggak banyak teracuni, tapi enggak mutlak ya. Sebagian istri tetap menjaga keimanan dengan itu. HP gadget akan jadi baik, wasilah baik kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Melihat kajian-kajian, ikut kajian-kajian tiap harinya, ya. Misalkan ikut HSI, ada sekolah, kelas-kelas, karena dia nggak bisa keluar, ada pandemi, antum sendiri sibuk nggak bisa ngantar dia, itu wasilah. Tapi kalau sibuk, lihat apa? Lihat Shopee, daftar belanja, masukin belanja ini, besok belanja itu. Suaminya belum dapat gaji, nah, stres. Nah, katanya suaminya stres cari kerjaan. Yang istri shopping, istri kalau nggak shopping jadi stres. Lain stres siapa? Suami stres cari pekerjaan, yang istri kalau saya nggak belanja saya stres. Ini yang stres sebenarnya siapa? Nah, kemudian rahmatullah jami'an, ini perlu diperhatikan ya, dipupuk cinta. Nah, jangan sampai baperan. Ya, padahal kadang istri itu nasihatin kita, istri kita loh ya, Mas, kamu jangan sering kalau kajian-kajian kemana-mana berhenti di warung, restoran, jangan sembarangan ya, mata itu ditundukkan mas. Ini kan nasihat, baik. Oh kamu cemburu aja deh, ya enggak nasihat nih. Kemudian mas, kamu kalau ke masjid jangan biasanya jadi masbuk, tetap berangkat. Itu wallah nutrisi untuk hati kita, selalu kita dijaga. Ya, malam, mas sholat malam dong. Ya,
Antum loh mas, ngegas kemana-mana, cepet disiplin. Sholat, nggak cepet bangun, nggak ngegas. Gitu. Mau menuntut ilmu, nggak ngegas. Nah, masjid deket, nggak cepet berangkat. Perjalanan dari Jakarta ke Mojokerto, ngebut kecepatan 120, 160. Ya. Sholat, jalannya 20. Ya. Jarak jauh pakai moge. Mau ke masjid, jalannya seperti pakai mocil. Nah, ini harus mindset, harus diperhatiin. Rahimahumullah. Terkadang masalah rumah tangga terjadi, masalah putus hubungan dengan teman-teman terjadi, itu karena apa? Bermula dari apa? Hati kita yang buruk sebenarnya. Hati kita yang punya hasad, hati kita yang punya penyakit mudah marah. Ya. Rata-rata rumah tangga terjadi perceraian dan teman-teman putus hubungan. Ya. Lihat, siapa yang paling gak bisa menahan amarah? Masalahnya di situ. Ya, terapi diri Anda yang suka marah. Terapinya apa? Puasa ayyamul bid. Terapinya apa? Sering tuh kepegang kepala anak yatim biar hati jinak. Terapinya apa? Ya, terapinya apa? Sering kumpul kajian, dengerin ayat-ayat Allah yang menjinakkan hati kita. Terapinya apa? Perlu terapi ruqyah mandiri. Pernah kami dapati suami istri datang ke rumah, cekcok. Istrinya ngegas, suaminya lebih ngegas. Ya, dia merasa lebih, dia ini adalah pemimpin, sampai dituding-tuding tuh istrinya. Nah, anak gak sebutin siapa orangnya, yang penting ini adalah ibrah. Ya, alhasil subhanallah, anak lihat yang paling emosi. Ini yang pantas untuk diruqyah. Kita coba ruqyah. Katanya, anak gak ada jinnya kata dia. Nah, pede banget kan. Ketika diruqyah, lama-lama baru berdampak. Kenapa? Karena dia gak bisa mengendalikan emosi. Antum gak ngerasa antum dada antum bergejolak, amarah antum beludak, dan antum merasa berat untuk menahannya, saat itu diri antum perlu diruqyah. Ya. Mungkin antum ada jin yang mampir ke tempat antum. Jin mampir ada beberapa sebab. Ya, bisa karena sebab jin itu memang iseng nempel, bisa sebab iman dia lagi lemah, bisa sebab jinnya ini lawan jenis dari dia dan dia ingin nempel pada orang yang disukainya. Jin laki atau jin perempuan. Nah, kalau sihir rata-rata dikirim. Ada ikatan perjanjian antara dukun dengan jin. Lain kasus. Ini rahimahumullah, terkadang masalah rumah tangga sampai terjadi perceraian. Itu sampai apa? Hampir terjadi perceraian. Itu sebenarnya bisa diatasi. Walaupun rumah tangga itu seperti telur di ujung tanduk, pasti bisa biidznillah. Ya. Dan iblis di atas singgasananya di lautan paling senang mendapatkan laporan dari pasukannya, dari setan-setan ini, yaitu nomor satu yang disukai iblis laknatullah alaih, ya, adalah menceraikan suami istri. Adapun hadis sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci Allah, itu adalah tolak. Itu hadis yang lemah. Ya, memang tolak Allah ciptakan untuk apa? Sebagai wujud rahmah Allah. Kalau orang sudah nggak suka, nggak ada syariat tolak, tetap mempertahankan hidup, maka hidup akan parah, semakin rusak. Seperti kisah nyata, ada suami istri tengkar terus, ya. Tapi sudah punya anak, ya. Demi mempertahankan anak biar nggak stres, suami istri tetap dia satu rumah, tapi nggak ada cinta sama sekali. Si suami kalau lagi kerja, pulang kerja, cari ranjang lain, zina. Perempuan pulang kerja, cari ranjang lain, zina. Pulang ke rumah, seolah-olah suami istri. Memang suami istri, tapi suami istri yang berzina. Masih mereka suami istri, tapi bisa fasakh. Nah, kemudian di hadapan anak ditampakkan. Lah ini, makanya ini bukan hal yang dibenci tolak, justru wajib tolak. Kenapa? Karena justru akan mendatangkan madharrah, walaupun kasihan sama anak, tetap wajib tolak. Kenapa? Karena dengan perbuatan mereka malah mereka terjerumus dalam zina. Ya, nas'allallahu al-afiyah. Ini rahmatullah jami'an. Sekali lagi, masalah apapun jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita yang pertama. Mungkin kita lagi diganggu jin,
kita perlu diruqyah. Itu penting. Ya. Nggak ada diri kita yang menjamin diri kita aman dari gangguan setan. Ya, kalau antum lihat antum lagi marah-marah atau sebaliknya antum nggak ada masalah, tapi istri antum marah tanpa sebab, ngomel terus. Kemudian subhanallah labil emosinya. Nah, cepat ruqyah istri antum. Nanti kalau pulang antum melihat istri antum kayak gitu, komunikasi yang baik. Dek, ya, kamu perlu aku ruqyah sebentar, Dek. Ingat ya, ini Dek, karena namanya setan ingin ganggu rumah tangga kita. Dan masalah rumah tangga sering muncul, di antaranya apa? Rumah itu nggak pernah dibacain Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Nah, kami turunkan dari Al-Quran ini ada padanya kesembuhan. Rumah yang di situ disering diganggu jin, Al-Quran nggak dibaca. Masalah rumah tangga terus. Nah, akhirnya masuk mereka. Ya, ruqyah dia. Nah, ini rahimahumullah, juga antum kalau dapat teman di grup suka emosi, ajak ke ustadz dulu yang suka emosi, suruh ruqyah. Nah, karena bisa jadi masalah itu sumbernya ya dari jin, dari setan. Nah, makanya apa? Nabi bersabda tadi, innama asyadid laisa bisra'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab. Nah, orang yang kuat perkasa itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tapi apa? Orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Ya, biker identik dengan motor gede sebagainya, tapi nggak lazim, nggak harus motor gede, motor kecil. Ya, ada katanya biker itu orangnya sombong-sombong. Kalau memangnya mucil nggak sombong, ya. Mucil merasa sombong, masya Allah. Ada yang motor gede disalib, wah, gaya gitu kan, bisa sombong juga dia. Sombong itu pada hati, kembali pada diri masing-masing, bukan identik dengan sesuatu. Ya. Kembali kepada hati. Ada orang pakai motor gede hanya sebagai fasilitas untuk dia memudahkan dakwah. Tidak masalah. Rasulullah punya onta Rasulullah namanya qaswah. Kalau dihargai 100 dinar, 1 dinar itu sekitar 4 gram. Kalau 4 gram 1 juta, berarti ontanya Rasulullah harganya berapa? 400 juta. Dan gak ada yang ngalahkan ontanya Rasulullah. Hanya ontanya Badu saja yang bisa ngalahkan. Fa'ini rahmatullah, mindset perlu dibenahin. Nah, kembali kepada hati masing-masing. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ajsadikum. Allah enggak lihat kepada harta kalian, enggak melihat pada tubuh kalian. Allah enggak lihat ketampanan atau wajah kita, postur tubuh kita kayak apa. Allah juga enggak lihat harta kita, enggak lihat motor kita. Tapi yang Allah lihat apa? Amalan dan apa? Hati kita. Nah, fa itu rahmanarahmatullah jami'an. Kemudian Nabi SAW juga menasihatkan agar kita selalu senantiasa cinta kita karena Allah terus bersemi, ya. Untuk apa? Untuk diantaranya saling apa? Tahabu, ya, watahadu. Untuk saling mencinta dan saling memberi hadiah. Itu penting, makanya kata Ustaz Subhan, kita kalau safari dakwah, ya, jangan pelit-pelit sama duit, ya, jangan pelit-pelit sama harta, kasih hadiah. Itu saling mencinta, akan menimbulkan athar. Hadiah nggak harus mahal-mahal. Sesuatu yang ringan, tapi kalau namanya hadiah, itu Masya Allah masuk dalam hati. Nah, apalagi kalau antum punya hadiah. Ya akhi, sini ya akhi, anda punya adik perempuan. Nah, itu tahadud, tambah lagi itu, Masya Allah. Wah, sahabat juga demikian, ada di antara sahabat punya istri 2. Kamu belum nikah. Ini kamu pilih salah satu dari istriku. Sampai segitunya coba. Sampai segitunya. Nah, pernah anak dulu ditawari sama orang Perancis. Abdurrahman, anak punya adik perempuan 2. Semuanya cantik, tapi nomor 2 ini paling cantik. Kamu mau yang mana? Gitu. Waduh, telepon Umi dulu. Mi, ditawari orang Perancis. Gimana, Mi? Gak boleh, sama Indonesia aja. Ya, gak jadi dah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga diantaranya saling memberi hadiah. Kenapa?
Termasuk kalau ada antum punya teman hasad sama antum. Sama-sama biker, Masya Allah. Motor ini ngeliat motor ini, ngeliat rumahnya, Masya Allah. Lihat antum enjoy dengan keluarga antum, nikmat. Ada yang hasad. Hasad itu di dalam hati. Kadang hasad itu gak nampak. Gak seperti ain. Kalau orang ngelempar ain, yang dilihat langsung celaka. Kalau hasad, dia disimpan. Kadang gak nampak, kadang bisa nampak. Nampaknya apa? Kadang kalau hasad itu muncul dari lisan, baru ketahuan. Kadang hasad bisa dilakukan dengan tangan, berusaha mencelakakan orang yang punya nikmat yang dia lihat, baru kelihatan hasad. Kalau ketemu orang yang hasad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'il Fawaid, ya, jilid ketiga, ya, dia mengatakan ada obat yang manjur untuk orang yang hasad sama kita, tapi berat untuk kita lakukan. Apa? Balas hasad dia dengan kebaikan. Orang yang hasad sama antum, undang makan, ya, kasih hadiah, kan berat ya. Dia udah bikin jengkel, tapi kita undang makan. Itu berat, tapi sangat manjur untuk menjinakkan, untuk memadamkan api yang membara dalam hati dia, yang menggelegar. Di antaranya dipadamkan dengan perbuatan baik kita kepada dia. Nah, juga di antaranya, agar kita tambah cinta dengan saudara kita, dan kita termasuk orang-orang biker, suka safar, ya, suka berjauhan, jarang ketemu, sebentar lagi dari Mojokerto ketemu, pisah lagi, nanti berapa bulan lagi ketemu lagi misalkan, untuk saling mendoakan. Itu penting. Antum doakan ana doakan antum. Nah, kemudian Rasulullah setelah mengingatkan dalam sabdanya, ma min rajulin ya tahaba fillahi bidhahril ghaib illa kana ahabbahuma ila Allah ashaddahuma hubban li sahibih. Coba. Ini kata Nabi SAW. Ya. Tidaklah seorang antara dari dua laki-laki ini yang saling mencinta karena Allah. Mencinta karena Allah. Ya. Bidhahril ghaib, yang berjauhan. Kita sedang berpisah nih. Ya. Sedang berpisah. Kecuali apa? Allah akan mencintai mereka berdua. Ya. Allah mencintai mereka berdua lebih dari cinta dari mereka. Misalkan, ana cinta sama antum, salah satu dari antum. Nah, ketika kita berpisah, ya, kita ini saling mencinta. Apa yang Rasulullah katakan dari cintanya Allah mencintai mereka berdua, ya, lebih dari cinta antara kita berdua. Lebih. Dan demikian, Allah kalau memberikan sesuatu lebih dari ekspektasi kita yang kita bayangin. Lebih dan lebih. Nah, makanya kita berhusnudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW mengingatkan sebelum wafatnya, 3 hari sebelum wafatnya, Nabi sudah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan, ya, billah. Janganlah salah seorang dari kalian itu mati, meninggal, kecuali dalam kondisi apa? Dia selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih. Itu penting, ambil kaidah. Tadi Nabi kan sebutin, sebaik-baik kalian khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri kalian, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Ini barometer kita kalau pengen tahu teman kita baik apa enggak baik, lihat bagaimana muamalah dia dengan istrinya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya. Nah, adapun hadis ini Nabi bersabda, khairul ashab indallahi khairum li sahibih. Antum kalau pengen tahu teman antum baik apa enggak, lihat. Hadis Nabi, apa kata Nabi? Apa? Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Ya, sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Antum kalau pengen tahu barometer yang lain caranya pula, pengen tahu teman ini soleh apa enggak soleh,
Antum mau jadikan teman antum itu menantu antum misalkan. Soleh apa enggak soleh? Lihat bagaimana dia bermuamalah dengan saudaranya. Kalau dia orangnya setia, sebagaimana Allah sebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Dia ini mengutamakan saudaranya. Ketika Masya Allah saudaranya ada masalah di jalan, diservis. Ya, saudaranya dibantu. Saudaranya naik motor, Masya Allah, langsung dia turun dari motor. Jangan biarkan dia bayar, saya yang bayar. Masya Allah, lomba berbuat baik. Nah, ada saudaranya Masya Allah, ya belum makan, ya nggak kebagian di restoran, makanannya habis. Udah, ambil makanan saya, makan. Oh ini apa? Ithar, mendulukan dalam urusan dunia, mendulukan saudaranya. Adapun urusan akhirat, kita duluan, lomba. Nah, barakallahu fikum. Nah ini rahmani wa rahmakumullah, ya rahmani wa rahmakumullah jami'an. Juga kalau ada masalah, ya apalagi habis ada masalah live group, ya ngambek, ya nggak sapa-sapaan, ketemu di jalan melengos, naik motor salipan nih, sudah di bel, tin, pura-pura nggak tahu, ya di chatting nggak pernah jawab, nah, di telepon nggak pernah diangkat, sampai istrinya disuruh kalau ada si fulan atas nama fulan telepon keluar namanya, kamu jangan angkat ya, sampai istrinya diajarin musuhi temennya, ya, nah ini yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi SAW, ya, tidak halal bagi seorang muslim, gak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar. Menghajar itu gak ngasih salam, gak nyapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Keluar dari grup, sudah gak ada konfirmasi, gak ada pamit, ya didatengin ke rumahnya nggak dibukain pintu, papasan di jalan nggak jawab salam, hati-hati jangan sampai lebih dari 3 hari. Dikasih batasan tuh, ya dikasih batasan 3 hari itu maksimal. Lebih dari 3 hari setan itu semakin apa, mengolah penyakit hati dia. Nah makanya maksimal 3 hari, jangan pakai lama. Nah kemudian ketika bertemu ini satu berpaling. Dan orang yang terbaik ketika seperti ini adalah orang yang pertama kali memulai salam. Ya. Yang jadi masalah dia sudah salam tetap nggak dijawab, berarti yang salah yang nggak jawab. Yang memulai salam tetap dapat keutamaan. Ya, tetap dapat keutamaan. Nah ini barakallahu fikum, ya sekali lagi perlu diperhatikan, ya adab-adab yang seperti ini. Kemudian alhamdulillah, kadang kalau naik motor kita orang pakai sena. Kadang ketika di checkpoint kita ngobrol. Kadang kalau di mushola ketemu lagi sama teman-teman yang touring. Nah, kadang guyon. Guyon ini rahimahullah perkara yang mubah. Guyon itu layaknya garam dalam makanan. Untuk memperindah pertemanan disisipin guyon. Biar gak streng-streng banget. Ada naik motor, Masya Allah naik motor, sena nggak pernah ngobrol, ketika turun berhenti dari motor, mukanya merengut kucut, ya abu songkom toriro, ya. Bukan karena kena panas, tapi memang modelnya streng orangnya, ya guyon aja enggak. Nah, subhanallah kalau ada yang ngomong di sena bocor-bocor dikit, langsung disebarin aibnya kan, jangan. Nah, guyon ini perkara yang mubah, akan berubah menjadi hukumnya makruh atau haram. Contoh, ketika guyonnya apa? Agama yang dijadikan guyonan. Ya, agama yang dijadikan guyonan, ejekan. Ini nggak boleh, haram. Ya, kalau itu muncul dari keyakinan hati, maka bisa mengeluarkan dari Islam. Ketika ada waktu itu ada seseorang yang ketika melihat Rasulullah dari jauh, dia bilang, aku nggak melihat orang yang perutnya paling buncit daripada dia. Aku nggak melihat ketika orang di medan perang dia paling takut. Ya, aku nggak melihat terus itu. Akhirnya sahabat yang ada di sampingnya ini, ya, sampingnya orang ini langsung lapor kepada Rasulullah. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf. Langsung lapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasul langsung naik onta, marah. Kenapa?
Karena dia ngejek Rasulullah. Ya, ngejek Rasulullah. Aku nggak melihat kalau dia baca Al-Quran dia paling dusta, digituin. Perutnya paling besar. Kalau perang dia paling takut. Nah, ini kan subhanallah jarimah. Ya, kejahatan ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung naik onta marah. Ya, orang ini sampai lari ngejar Rasulullah sampai jatuh-jatuh ke sandung batu, ngemis minta maaf kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah marah sampai turun ayat itu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Katakan apakah dengan Allah, ayat Allah, ya, Rasulnya kamu itu menghinakan? Ya. Gak ada ampunan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Di sini menunjukkan orang tadi ini kafir. Gak dikasih udzur setelah dia beriman. Makanya hati-hati guyon. Jika agama jadi guyonan, hati-hati. Nah, guyon-guyon cuma apa? Jangan sampai agama jadi guyonan. Kemudian kalau guyon, jangan sampai ada unsur ihana atau unsur celaan makian. Ketika guyon, merendahkan fisik saudaranya, merendahkan harkat martabat saudaranya. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Pak, tentunya ini dijauhin, bukan akhlak kita, biker muslim, bukan. Kemudian juga ketika guyonnya juga diantaranya jangan ada unsur kedustaan, nggak boleh. Rasulullah kalau guyonnya artinya sesuatu yang ada, nyata. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika guyon, jangan ada unsur nakut-nakutin, ngeprank, gak boleh, bukan dari Islam. Makanya sahabat berkata, nah Nabi SAW ayarwi akhah. Nabi itu melarang dari apa? Menakut-nakuti saudaranya, gak boleh. Ya, seperti yang banyak viral, jadi pocong-pocongan nakutin saudaranya. Ini nggak boleh, haram. Ketika datang pocongan betulan di belakang, bingung. Nah, ini haram. Ya, ada sebagaimana Masya Allah lagi viral itu juga. Ada seorang wanita naik ke tangga, lantai 2 langsung ke dapur. Langsung ada laki-laki yang pakai topeng menakutkan. Dan wanita ini penakut. Turun dari tangga, lantai 2 turun ke lantai 1, langsung kabur dari rumahnya, nyebrang jalan, langsung ditangkap sama mobil. Kepalanya kena, nasallahu afiyah. Kalau pelakunya adalah orang muslim, maka ini nasallahu afiyah, hati-hati. Ya. Nah, itu rahimahullah. Jangan sampai nyangkut-nyangkutin. Termasuk kita kalau mentarbiyah anak kita, juga jangan nyangkutin. Ya. Nah, awas jangan ke sana. Nanti ada penampakan dan macam-macam. Nakut-nakutin, hasilnya bapaknya malas mau ngantar anaknya ke sana, ditakut-takutin. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kemudian guyon juga gitu, jangan sampai membuka aurat. Ya, guyon dengan menampakkan auratnya. Nah, alhasil itu saja insya Allah bisa kami sampaikan karena kayaknya antum sudah lelah. Ya, antum sudah lelah, kelihatan udah lesu ini. Tadi udah lobet dah, makanya. Idza atalal majlis fasyaitan lahu nasib. Kalau majelis terlalu lama, setan punya bagian, matanya ditarik-tarik untuk kan. Nah, kesimpulan ya. Kesimpulannya ahibati fillah ya. Jangan jadi orang baperan apapun masalahnya. Pikir kalau antum marah pasti di belakang amarah ini efeknya buruk. Kecuali jika marahnya marah karena Allah. Antum live grup yang memang itu enggak manfaat. Grup yang itu sebenarnya isinya maksiat, keluar. Maka amarah itu karena Allah. Tapi kalau antum keluar dari grup ini grup dakwah rame-rame, bareng-bareng, musyawarah bagaimana dakwah ini bisa sampai kepada umat, sampai ke pelosok-pelosok dengan motor-motor kita. Itu, kalau antum keluar hanya 1 ucapan, 2 ucapan, ya subhanallah, antum berarti belum bisa memanage hati antum ketika ada konflik. Banyak-banyak sabar. Dan hukumnya sabar itu wajib. Orang nggak sabar itu dosa, karena nggak ada solusi ketika ada masalah kecuali sabar. Ya, maka itu rahimahumullah banyak menahan diri, menahan lisan, menahan tangan, ucapan semua ditahan. Pikir berulang-ulang kalau kita mau bersikap. Ya, kalau mau marah pikir ada manfaatnya nggak marah karena Allah atau bukan. Nah, sekali lagi
hati kita kadang perlu diterapi. Di antaranya apa? Ruqyah dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Sering hadir kajian, itu ruqyah. Ya, antum baca Al-Quran itu juga ruqyah. Nah, ruqyah mandiri seperti hadir kajian seperti ini ruqyah untuk apa? Memanage hati kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya, harap dimaklumi jika ada kesalahannya, jika ada barangnya dari Allah semata. Kita lanjut lagi di pertemuan di malam malam hari nanti insya Allah bersama Ustaz Subhan dan Ustaz Aldi Ferdian, dan semoga Allah mudahkan acara ini hingga besok bismillah, dan semoga ya Allah jadikan amalan kita amalan pemberat timbangan kita, dan Allah ampuni semua dosa kita, dan Allah perbaiki kondisi kita semua, kondisi keluarga kita, kondisi kaum muslimin, dan kondisi pemimpin kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Abdurrahman Dhani yang telah memaparkan sangat luas dan hikmahnya tadi sudah dibeberkan secara luas juga bagaimana kita menjadi seorang baker yang betul-betul berpegang kepada Islam yang benar. Kemudian cara memilih teman, almar'u ala dini khalili. Jadi teman itu akan menjadi syafaat nanti yaumil qiyamah. Jadi jangan sembarangan mencari teman, kemudian jangan sampai kita flashback ke belakang kena teman yang dulu sebelum hijrah. Nah, ini hati-hati. Maka kalau kita berteman dengan orang-orang yang bekas teman kita sebelum hijrah, kalau kira-kira kita tidak kuat, tinggalkan. Tapi kalau kita mau mendakwai, kalau kuat, dakwai. Itu insya Allah akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya itu saja, kalau ada kekeliruan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan kembali ke ruangan ini jam 17.15. Ya, 17.15 sore nanti, dan nanti malam jam 19 akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti 3 ustadz ada di hadapan kita. Nanti silahkan pertanyaan disiapkan agar kita semua bisa mendapatkan hasil dari segala pertanyaan yang nanti diajukan dengan baik. Itu saja. Wa'alaikum subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau panahan di parkiran mobil, silakan.